علمناكم وفهمناكم قلنا عام 18 وقلنا استبشرنا والعالم ما تنسى. الآن بلدية Gusti Mekah banjir guys, ya Allah, banjir, Masya Allah banjir guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dunia kembali diguncang oleh kejadian luar biasa yang menyentak nurani. Tanah suci yang selama ini kita muliakan, kini diuji dengan badai dan banjir yang tak biasa. Bukan sekadar hujan, namun datang dengan angin topan yang menyapu kota, termasuk wilayah Makkah yang selama ini dikenal sebagai tanah paling sakral umat Islam. Dalam video ini, kita akan menyusuri kisah demi kisah tentang bencana yang terjadi di Arab Saudi, khususnya ketika kebijakan seorang pemimpin modern bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Kita akan renungkan bersama. Mungkinkah ini hanya fenomena alam semata, ataukah ada pesan langit yang sedang mengetuk hati umat manusia? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe channel ini, agar dakwah dan peringatan ini bisa menyentuh lebih banyak jiwa. Semoga menjadi ladang amal jariah bagi kita semua. Mari kita mulai segmen pertama dan menggali lebih dalam peristiwa yang mengguncang Makkah dan sekitarnya. Badai besar melanda Makkah dengan tiba-tiba. Langit menghitam, angin kencang berhembus tanpa arah pasti, diikuti hujan deras yang membanjiri jalanan kota suci. Warga berlarian, payung melayang, kendaraan terjebak, dan tanah yang biasanya gersang kini tenggelam dalam genangan air. Masjidil Haram yang menjadi pusat ibadah umat Islam dari seluruh penjuru dunia pun tak luput dari terpaan badai. Air membanjiri pelatarannya. Para jamaah berzikir dalam ketakutan. Sebagian lainnya berusaha mencari perlindungan dari hempasan angin dan derasnya hujan. Bencana ini bukan yang pertama, namun skalanya sangat besar dan tiba-tiba. Banyak yang menyebut ini sebagai kemurkaan langit yang jarang terjadi di wilayah gurun. Sebuah pemandangan yang begitu kontras. Tanah suci yang biasanya tenang, kini berubah menjadi medan ujian bagi keimanan. Pertanyaannya, apakah ini hanya cuaca ekstrem biasa, ataukah ada pesan tersembunyi yang harus kita renungi bersama? Muhammad bin Salman, dikenal sebagai tokoh reformis modern di Arab Saudi, telah membuat banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Dari pelonggaran hukum syariat, hingga dibukanya konser musik, bioskop, dan festival internasional di berbagai kota, termasuk Riyadh, Jeddah, bahkan wilayah tak jauh dari Makkah. Sebuah rencana besar untuk membawa Arab Saudi ke dunia modern dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Tapi di balik semua itu, banyak kalangan muslim melihat ada yang tak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang telah dijaga sejak zaman Rasulullah. Konser musik di dekat wilayah Madain Saleh, tempat kaum Samud pernah dibinasakan, menjadi salah satu pemicu kontroversi. Tempat yang pernah dihancurkan oleh murka Allah kini digunakan untuk pertunjukan musik dan tari. Sebuah hal yang membuat banyak ulama angkat bicara dan memperingatkan akan adanya akibat besar. Apakah badai yang menimpa kini adalah sebuah pesan? Bukan hanya Makkah yang terdampak, kota Jeddah yang selama ini menjadi kota pelabuhan penting mengalami banjir parah. Jalan-jalan utama lumpuh, rame-rame terendam, dan warga harus dievakuasi. Video-video yang tersebar di media sosial memperlihatkan betapa dahsyatnya air menyapu kehidupan sehari-hari di Riyadh, ibu kota kerajaan. Badai pasir bercampur hujan mengguyur pusat kota. Bangunan megah yang menjadi simbol kemajuan Saudi tak berdaya melawan kekuatan alam. Air masuk ke dalam pusat perbelanjaan dan merusak infrastruktur jalan yang sebelumnya diklaim tahan segala cuaca. Kondisi ini membuat banyak orang mulai bertanya, apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini seperti kisah kaum terdahulu yang juga mengalami kehancuran setelah berpaling dari syariat Allah, seperti Firmonea dalam Al-Quran? Dan tidaklah kami mengazab suatu kaum hingga kami utus seorang Rasul kepada mereka. QS Al-Isra 15. Beberapa tahun terakhir, Arab Saudi mulai memperlihatkan wajah baru. Gedung pencakar langit, pusat hiburan, zona wisata bebas syariat. Kota Neom, misalnya, dibangun dengan konsep futuristik yang jauh dari nuansa keislaman. Ada laporan bahwa perempuan dipersilakan tampil tanpa hijab dalam event internasional.
ketika simbol duniawi diangkat setinggi langit. Seringkali nilai-nilai spiritual dan kesucian ditinggalkan. Sayangnya, dalam semangat mengejar modernisasi, batas-batas agama menjadi kabur. Hal-hal yang dulu tabu kini dianggap biasa. Sebagian masyarakat mungkin menyambut perubahan itu dengan antusias. Tapi ada juga yang menangis dalam diam. Para ulama yang dulu menjadi penentu arah bangsa, kini banyak yang dibungkam atau dipinggirkan. Tidakkah ini menjadi cermin dari kisah umat-umat terdahulu yang ketika sombong dan lalai dari syariat, datanglah bencana sebagai peringatan, badai datang, dan air mulai naik. Tak sedikit warga Arab Saudi yang mulai merenung dan menengadahkan tangan ke langit. Doa-doa menggema dari rumah ke rumah. Takbir dan istighfar mengisi malam yang mencekam. Orang-orang yang sebelumnya bersuka cita dalam konser dan festival, kini berlari mencari perlindungan. Mereka yang dulu larut dalam duniawi, kini kembali memohon kepada Yang Maha Kuasa. Tampaknya Allah sedang menunjukkan betapa kecilnya manusia di hadapan kuasanya. Di tengah kemajuan dan teknologi, air dan angin tetap menjadi senjata yang paling ditakuti. Mungkin inilah saatnya kembali. Bukan pada tradisi, bukan pada kebanggaan, tapi pada syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan diwariskan oleh para salafus sholih. Alam semesta tunduk kepada Allah. Angin, air, api, bahkan tanah bisa menjadi tentaranya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. QS Al-Mudatsir 31. Banjir yang melanda bukan hanya sekadar fenomena alam, angin topan yang menyapu kota, bukan hanya hembusan cuaca. Semua itu bisa menjadi bentuk teguran dari langit atas, perbuatan yang melampaui batas. Ketika manusia mulai menantang batas yang telah ditentukan syariat, kadang Allah tidak mengirim petir langsung dari langit, tapi cukup dengan angin dan hujan. Manusia sudah bertekuk lutut. Inilah kekuatan yang tak bisa dibendung dengan tembok tinggi, kekuasaan, atau pasukan militer. Ini adalah seruan untuk kembali kepada iman. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah penyelenggaraan konser musik di wilayah Madain Saleh. Lokasi bersejarah tempat kaum Samud dahulu dibinasakan oleh Allah karena mendustakan Nabi Syalih. Rasulullah sendiri pernah melewati tempat itu dan menangis, serta memerintahkan agar tidak menetap di sana, kecuali dengan menangis karena takut akan azab yang pernah terjadi. Namun, tempat itu justru disulap menjadi tempat hiburan dan kesenangan duniawi. Ketika lokasi yang dahulu menjadi saksi kemurkaan Allah, dijadikan panggung tawa dan musik. Adakah kita tak takut akan azab yang sama? Bukankah Allah telah menegur umat sebelumnya yang melakukan hal serupa? Kita tidak sedang bersangka buruk, tapi semoga ini menjadi tamparan kesadaran bahwa tanah yang pernah dimurkai tidak boleh dijadikan tempat bermain-main. Di balik perubahan besar itu, banyak suara kebenaran yang justru dibungkam. Ulama-ulama ternama yang dulu membimbing umat kini ditahan atau disingkirkan dari ruang publik. Fatwa-fatwa yang dulu dijunjung tinggi kini dianggap menghambat modernisasi. Suara nasihat ditutupi oleh gemuruh musik dan tepuk tangan penonton festival. Padahal dalam sejarah Islam, ulama adalah penjaga nilai, pelita umat, dan benteng terakhir dari kebatilan. Jika ulama tak lagi bisa bicara, siapa yang akan mengingatkan? Mungkin Allah sedang berbicara lewat angin dan air, karena hamba-hambanya tak lagi bisa menyuarakan kebenaran di mimbar. Maka bukan hanya sebuah kota, ia adalah poros spiritual umat Islam di seluruh dunia. Tiap jengkal tanahnya penuh doa, tiap napasnya penuh sejarah. Disitulah wahyu turun, dan dari situlah cahaya Islam menyebar ke seluruh dunia. Ketika Makkah diuji dengan badai dan banjir, bukan hanya warga Saudi yang menangis. Umat Islam di seluruh dunia merasakan luka dan guncangan di hati mereka. Peristiwa ini seolah mengingatkan kita semua bahwa kota suci pun tak akan dibiarkan begitu saja ketika manusia mulai melanggar batas. Bahkan, Ka'bah sekalipun bisa disapu air jika Allah menghendaki. Bukan berarti kota ini tidak mulia, tapi karena kemuliaannya lah, maka Allah lebih cepat memberi teguran jika umat di dalamnya mulai lupa. Mekah yang selama ini menjadi simbol suci, kini turut merintih. Banjir bandang yang menyerbu tanpa ampun membuat para jamaah ketakutan. Tak sedikit yang merekam momen itu sambil menangis, menyebut nama Allah berulang kali. Derasnya arus air menjadi saksi bisu bahwa langit pun sedang menumpahkan murkanya kepada bumi
yang tak lagi dijaga. Masjidil Haram, tempat jutaan doa dikumandangkan, dikepung oleh air yang mengalir deras dari pegunungan. Di dalam hati umat Islam, ada luka yang sulit dijelaskan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa tanah paling suci di dunia ini justru mengalami musibah bertubi-tubi? Bukankah Mekah seharusnya dilindungi Allah? Namun dalam kearifan ilahi, setiap peringatan justru datang di tempat yang paling penting agar disaksikan dunia. Bukan karena Mekah telah rusak, tetapi karena penguasanya sedang diuji dan mungkin sedang menyimpang jauh dari cahaya. Semua orang bisa melihat bahwa musibah ini bukan hanya peristiwa alam biasa. Tanda-tanda ketidakwajaran begitu nyata. Air datang terlalu cepat, badai terlalu ganas, dan kehancuran terlalu merata. Umat Islam di seluruh dunia bersimpuh, berdoa agar saudara-saudaranya di Tanah Suci segera sadar dan kembali pada aturan Allah. Karena bila tidak, dikhawatirkan bencana berikutnya bisa lebih besar dari sebelumnya. Dan di tengah kekacauan itu, banyak warga Arab Saudi mulai membuka mata. Video-video yang viral menunjukkan tangisan jamaah, orang-orang yang beristighfar, bahkan ada yang mengatakan ini adalah peringatan terakhir. Dari balik kejadian ini, suara-suara batin yang selama ini terpendam mulai bersuara lantang. Wahai pemimpin kami, kembalilah kepada syariat. Jangan lagi berpaling dari Allah. Seiring musibah itu terjadi, banyak kalangan muda di Arab Saudi mulai mengkritisi arah kebijakan negaranya. Media sosial dipenuhi seruan untuk kembali ke nilai Islam, toger-toger, seperti kembali ke syariat dan stop konser di Tanah Suci mulai viral. Ini bukan gerakan radikal, melainkan jeritan batin generasi yang haus kebenaran dan merindukan keberkahan ilahi. Mereka merasa negara yang harusnya menjadi panutan kini justru tergelincir dalam gaya hidup sekuler. Para ulama yang selama ini dibungkam, perlahan mulai didengar kembali. Ceramah-ceramah lama mereka kembali diputar. Pesan-pesan yang dulu dianggap terlalu keras, kini terasa seperti nasihat kasih sayang yang sangat dibutuhkan. Dalam sunyi yang mencekam, umat mulai menyadari bahwa tanpa cahaya wahyu, bangsa ini akan kehilangan arah. Dan suara kebenaran mulai bergema lebih keras dari dentuman musik konser yang mereka tolak. Tak sedikit pula jamaah dari luar negeri yang menyatakan kekecewaan mereka. Mereka datang untuk umrah, untuk menenangkan jiwa, namun malah harus menyaksikan panggung musik di tempat yang dekat dengan tempat Nabi Muhammad SAW berdakwah. Kehilangan rasa hormat pada Tanah Suci menjadi luka kolektif bagi umat Islam sedunia. Mereka berseru dalam hati, wahai MBS, tidak kau takut kepada Allah? Inilah momentum penting. Di tengah badai, kadang muncul pelita, dan badai ini bencana. Yang memporak-porandakan kota suci mungkin adalah percikan cahaya yang menyadarkan bangsa Arab untuk kembali sujud kepada Tuhannya, bukan tunduk kepada dunia barat atau kekuasaan duniawi. Karena bila mereka terus menolak, maka sejarah menunjukkan bahwa siapapun yang melawan Allah tidak akan menang. Apa yang terjadi di Arab Saudi menjadi sorotan dunia. Tak hanya media Islam, bahkan media sekuler pun memberitakan banjir dan badai di Tanah Suci sebagai kejadian langka. Dunia bertanya-tanya, apakah ini sekadar fenomena iklim ekstrem? Atau ada pesan yang lebih dalam? Banyak pakar mencoba menjelaskan dari sisi ilmiah, namun umat Islam tahu bahwa ini bukan sekadar perubahan cuaca. Ini adalah bagian dari kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kita pernah membaca bagaimana kaum-kaum terdahulu dihancurkan karena menolak perintah Allah. Kaum Samud dan Lut menjadi pelajaran dalam Al-Quran. Kini, banyak yang takut. Apakah Arab Saudi sedang menuju arah serupa? Karena jika negeri yang menjadi kiblat umat Islam pun sudah mulai bergeser dari nilai-nilai langit, maka dunia Islam pun bisa terguncang dalam kekosongan spiritual. Seruan demi seruan agar MBS mengevaluasi kebijakannya mulai membanjiri ruang publik. Ulama dari Yaman, Mesir, Pakistan, bahkan Eropa mengeluarkan peringatan keras. Semua bersatu dalam satu suara. Hentikan kebijakan liberal yang melanggar syariat. Bukan membenci kemajuan, tapi menolak kemajuan yang mengorbankan iman. Karena negeri yang kuat bukan yang canggih teknologinya, tapi yang kokoh keyakinannya. Dari Indonesia hingga Afrika, dari Turki hingga India. Doa dipanjatkan agar negeri tempat Ka'bah berdiri tidak tergelincir dalam murka yang lebih dahsyat. Karena jika Arab Saudi runtuh secara moral dan spiritual,
maka umat Islam akan kehilangan mercusuar keimanannya. Maka semua berharap ini adalah peringatan yang cukup dan bukan awal dari bencana yang lebih besar. Kini badai telah reda, namun luka masih terasa. Rakyat Arab Saudi mulai menata ulang puing-puing kehancuran. Tapi lebih dari itu, mereka juga menata ulang hati mereka. Adakah pesan yang belum mereka pahami? Adakah ayat yang telah mereka abaikan? Karena sejatinya, setiap bencana adalah bahasa langit yang sedang berbicara kepada manusia yang mulai tuli terhadap wahyu, MBS, sebagai pemimpin muda. Masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Allah Maha menerima taubat. Tapi, jika ia tetap bersikukuh pada kebijakan yang mencabut akar syariat dari negerinya, maka bukan tidak mungkin azab akan datang dengan bentuk yang lebih berat. Dunia ini bukan milik raja atau pangeran, tapi milik Allah yang mengatur segala sebab dan akibat. Dan kepada seluruh umat Islam, kita tidak boleh diam. Kita wajib mendoakan, menegur, dan mengingatkan. Karena jika satu negeri suci tergelincir, maka seluruh umat bisa terdampak secara spiritual. Hari ini Makkah terendam, esok mungkin hati kita yang akan mati bila kita tak peduli terhadap arah perjalanan negeri yang kita muliakan itu. Wahai dunia, lihatlah, ini bukan semata banjir, ini bukan sekadar badai, ini adalah surat dari langit. Surat peringatan dari Zat yang Maha Tinggi. Dan surat itu kini telah dibuka oleh seluruh dunia. Tinggal bagaimana kita membacanya dan mengambil pelajaran darinya. Sahabat-sahabat semua, kita telah menyaksikan bersama bagaimana musibah yang terjadi di Arab Saudi bukan sekadar peristiwa alam biasa. Ini bukan hanya tentang angin kencang, badai, atau banjir yang melanda Mekah dan kota-kota sekitarnya. Tapi ini tentang pesan langit yang datang ketika bumi mulai berpaling dari syariatnya. Ketika negeri suci pun tak lagi sakral di tangan penguasa yang lebih mengutamakan kemegahan dunia daripada kebenaran wahyu. Perlu kita renungkan bersama, betapa semua ini adalah cermin bagi diri kita sendiri. Jika negeri suci bisa terguncang karena meninggalkan perintah Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan negeri-negeri kita? Bagaimana dengan hati kita yang mungkin mulai mengabaikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari? Musibah ini menjadi cambuk, bukan hanya untuk Arab Saudi, tapi untuk seluruh umat Islam agar kembali merapat kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tak sedang menyalahkan semata, kita sedang menyeru agar ada perbaikan. Karena selama napas masih di dada, Allah membuka pintu taubatnya. Selama langit masih tidak runtuh, masih ada kesempatan untuk memperbaiki arah. Dan selama kita masih mau mendengar peringatan darinya, masih ada harapan untuk kembali pada jalan yang diridhoi. Jangan biarkan peringatan ini berlalu sia-sia. Jangan biarkan kita mati dalam keadaan tidak sadar. Wahai umat Islam, inilah waktunya untuk bangkit. Inilah waktunya untuk kembali pada nilai-nilai kebenaran. Jika pemimpin kita mulai melenceng, mari kita doakan agar mereka diberi hidayah. Jika umat mulai lalai, mari kita saling mengingatkan. Karena sesungguhnya keselamatan kita bukan terletak pada siapa pemimpin kita, tapi pada seberapa taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga tayangan ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga menggugah hati kita semua untuk lebih dekat kepada Allah, lebih peduli terhadap nasib umat, dan lebih bijak dalam menyikapi kejadian yang terjadi di dunia ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian terhadap konten dakwah seperti ini. Komentar juga pendapat kalian tentang musibah yang terjadi di Tanah Suci. Apakah kalian juga merasakan ini sebagai peringatan dari Allah? Bagikan video ini ke teman-teman, grup keluarga, dan media sosial agar semakin banyak yang tersadar dan terbuka hatinya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menyentuh lainnya yang membuka mata dan hati kita tentang kondisi dunia dan iman kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari murkanya dan senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.